heboh dan semakin menegangkan, dua kalimat itulah yang seolah paling pas untuk menggambarkan situasi yang tengah terjadi atau menyusul gugatan hak asuh anak yang dilayangkan pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya pada Selasa 30 Juni 2025 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi di tengah gugatan yang baru saja dilayangkan ini, sebelumnya santer jika keduanya akan melakukan pertemuan di tanggal 11 Juli 2000 mendatang. Ternyata dengan dilayangkan gugatan tersebut membuat pihak Sarwendah meradang dan mengungkapkan kemungkinan batalnya pertemuan ini. Lalu apakah gugatan ini menjadi satu-satu faktor yang menjadi alasan gagalnya pertemuan tersebut? Seperti apa juga kesiapan pihak Sarwendah untuk bertarung di pengadilan dengan sang mantan suami Ruben Onsu dalam gugatan ini? Dan lalu, seperti apakah pula pihak Sarwendah buka suara soal kabar dari gugatan ini yang katanya salah satunya adalah terkait kesulitan Ruben bertemu anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau terkait kekecewaan pihak Sarwendah melalui kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwu, yang menyampaikan kekecewaan yang mendalam karena gugatan hak asuh anak ternyata sudah didaftarkan Ruben sebelum pertemuan yang dijadwalkan tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, hal ini terasa tidak masuk akal dan membuat pertemuan tersebut kemungkinan besar batal. Pasalnya bukan tanpa sebab pemirsa, upaya untuk melakukan pertemuan tersebut memang disebut-sebut menjadi sebuah titik akhir bagi perseteruan mereka yang tak kunjung usai. Namun, dengan adanya gugatan ini, bak sebuah jenderang perang yang seolah telah dibunyikan oleh pihak Ruben. Meski begitu, pihak kuasa hukum Sarwendah pun mengungkapkan bahwa kemungkinan batalnya pertemuan ini tak lantas menjadi alasan putusnya komunikasi antar kedua belah pihak. Tetapi sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Binola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima. Faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Ditambahkan oleh Chris Samsiwu, kuasa hukum Sarwendah. Meski kecewa pihaknya menyikapi kehadiran gugatan ini secara positif. Karena menurutnya persoalan bisa diselesaikan di jalur resmi tanpa saling sindir di media. Mereka pun berencana membuka seluruh fakta yang belum pernah disampaikan kepada publik, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya hubungan. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya. Tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Ya, jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran
gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Selain itu, pihak Sarwendah juga menegaskan kesiapan penuhnya untuk menghadapi persidangan karena mereka memiliki bukti-bukti yang kuat. Dan bagi pihak Sarwendah ini adalah jalan yang paling tepat untuk menjaga kepentingan anak dan membuktikan kebenaran tanpa rekayasa opini di media sosial. Kami akan sampaikan fakta-fakta, bukti-bukti yang belum pernah kami sampaikan di media. Ya, yang pasti kami pengen semua kondusif ya, artinya ini jalan yang tepat, tidak perlu kita berbalas pantun di media karena untuk menjaga kepentingan anak-anak. Ya, hanya kepentingan anak yang kita jaga. Dan kalau ditanya seberapa siap kami sebagai lawyernya Sarwendah untuk gugatan ini, kami sampaikan kami sangat siap. Kenapa? Karena ini yang kami tunggu ya. Jadi bukan kita memframing orang atau bukan kita melakukan penggiringan opini, tetapi kita saling membuktikan di persidangan nanti yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kebenaran, mencari sebuah kebenaran, tidak lagi menjadi framing dan ini media sosial lah ya, berdampak buat negatif. Ya. Untuk si Wendanya sendiri gimana Bang? Apakah sudah pada saat mendengar gugatan ini agak kecewa gak untuk si Wenda sendiri? Iya, pada dasarnya klien kami memang sudah siap kok dari sebelum-sebelumnya juga sudah siap. Karena seperti yang sudah kita juga jelaskan bahwa klien kami ini seorang ibu yang mau melakukan apapun demi anak-anaknya. Berjuang, bahkan memberikan nafkah, mencari pekerjaan untuk anak-anaknya sampai saat ini. Jadi kalau ditanya klien kami sudah siap, kami rasa klien kami siap. Sementara itu pemirsa yang cukup santer dari dugaan permasalahan ini dan diduga hal yang menjadi awal mula perseteruan ini adalah salah satu poin dalam gugatan Ruben adalah dugaan sulitnya pihak Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Namun menanggapi hal ini lagi-lagi, pihak Sarwendah mempertanyakan bukti hal tersebut dan menilai komunikasi antar kedua belah pihak yang belum berjalan baik. Pihak kuasa hukum Sarwendah pun menambahkan, memang beberapa pernyataan yang muncul, beberapa kesepakatan telah diatur dalam Akta nomor 39 pun. Namun pihaknya menyebutkan sebenarnya belum diatur secara rinci soal teknis pertemuan. Maka seperti ini pernyataan lengkap Chris Samsiwu, kuasa hukum Sarwendah. Dari semua wawancara yang pernah saya sampaikan, pertama bahwa sampai detik ini kami juga masih bingung ya terkait soal mempersulit anak. Saya cuma selalu bilang ke Bang Minola, Bang, tunjukkan satu hal di mana mempersulit anaknya, mempersulit bertemu anaknya ya. Jadi di mana kejadian klien Bang Minola nih dipersulit untuk bertemu anaknya. Yang pasti yang kami ketahui bahwa klien Bang Minola ini tidak pernah datang ke rumah untuk meminta anaknya, belum pernah untuk bertemu ya. WA juga kalau nggak salah itu akhir tahun, lalu nggak lama berapa bulan kemudian itu pun anaknya nggak balas, lalu nggak pernah WA lagi ya. Sehingga apa? Sehingga menurut saya komunikasi antara orang tuanya ini belum pas. Makanya saya selalu bilang, coba deh sama orang tua tuh komunikasi dengan baik deh ya, supaya apa? Misalnya begini ya, dari klien Bang Minola WA ke klien kami, jadwal anak-anak yang kosong hari apa ya kan. Nah kalau itu udah dikasih, datang, atau siapa yang nganter, siapa yang jemput, tinggal komunikasi aja. Nah komunikasi itu tidak ada, tiba-tiba dibilang klien kami mempersulit klien Bang Minola. Heboh kekecewaan pihak Sarwendah yang akhirnya terungkap pasca Ruben melayangkan gugatan. Lantas seperti apa pihak Ruben menanggapi soal pertemuan yang terancam gagal tersebut? Benarkah berbeda dengan pihak Sarwendah yang kecewa? Pihak Ruben sebenarnya memang tak menginginkan pertemuan ini terjadi. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.
Sementara itu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun memberikan penjelasan lain terkait pertemuan tanggal 11 yang kemungkinan batal. Menurutnya, langkah hukum adalah hak setiap orang dan pertemuan ulang dikhawatirkan hanya akan membuang waktu. Pasalnya semua hal itu menurut Minola sebenarnya sudah disepakati dalam Akta Notaris nomor 39 hasil perceraian tahun 2024 lalu, namun belum terlaksana sebagaimana mestinya. Saya rasa ini bukan bicara mengenai masalah kekecewaan ya atau tidak kekecewaan, karena kan melakukan upaya hukum itu kan adalah hak dari semua orang. Sama seperti ketika kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak S, saya rasa kuasa hukum pihak S juga menghormati upaya hukum yang menjadi pilihan dari klien kami Ruben Onsu untuk tetap melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun seperti yang beberapa kali kami sampaikan itu, pertemuan di tanggal 11 yang direncanakan oleh pihak S itu sebagai joint meeting itu kan saya selalu bilang bahwa apa masih diperlukan joint meeting ini. Apakah pertemuan tanggal 11 ini juga bisa memberikan jaminan apapun hasilnya itu dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan oleh pihak S gitu. Karena kita sudah punya pengalaman Akta 39 itu juga melalui satu perundingan, melalui satu joint meeting, dan kemudian pembahasan dan pembicaraan dibuat di Akta Notaris, diatur tentang pembagian jadwal antara S dan Ruben Onsu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anak dan hal-hal lain, tapi kan itu tidak dijalankan. Nah, khawatirnya nanti kita buang-buang waktu melakukan joint meeting lagi, membahas sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah pernah dibahas dan sudah pernah dibuatkan akta kesepakatannya, itu kan akan menjadi sia-sia gitu loh. Dan terkait kesiapan Sarwendah menghadapi sidang, Minola Sebayang pun menegaskan bahwa dalam ruang pengadilan bukan soal berani atau takut, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap pihak untuk membela kepentingannya masing-masing. Terus kemudian ditanya, ya udah pasti dong. Ini tidak fair kan, tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau dia juga nggak akan takut sih Bang untuk menghadapi sidang nanti Bang. Kenapa? Iya, Anda juga meyakini dia nggak akan gentar untuk mengikuti sidang nanti. Siapa? Tidak. Siapa yang nggak akan gentar? Ya Sarwenda Bang. Mungkin nggak akan takut nanti Ya untuk menghadapi sidang nanti. Sudah pasti. Mau gentar nggak gentar, dia harus datang ke pengadilan untuk mempertahankan apa yang ingin dia pertahankan. Karena kalau dia tidak hadir, itu akan merugikan dirinya. Sementara itu selain soal persidangan, belum lama ini Ruben seperti diketahui baru pulang dari ibadah umrahnya ke Tanah Suci. Seperti apa cerita Ruben soal perjalanan spiritualnya? Benarkah masalah ini salah satu yang menjadi doa Ruben saat berada di sana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Di tengah kesibukan urusan hukum ini, Ruben Onsu sempat menceritakan perjalanan umrohnya kali ini dilancarkan sejak awal perencanaan, berangkat hingga bertemu Ka'bah lagi. Ruben mengaku lebih banyak bersyukur dan merasakan perjalanan yang Tuhan berikan lebih indah. Pasalnya lebih banyak berserah diri, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan Ruben mengaku di sana ia berdoa agar diberi kemudahan dan apapun yang dikerjakan diberi kelancaran. Selain itu, Ruben Onsu sendiri juga sudah 4 kali menunaikan ibadah umroh. Diakui Ruben Onsu sendiri, setiap perjalanan umroh mempunyai kisahnya masing-masing. Dalam perjalanan umroh kali ini, Ruben mengaku jauh lebih tenang dan bahagia, apalagi didampingi oleh sahabatnya Ivan Gunawan dan Ustadz, yang memungkinkan ia bisa menanyakan apa saja dan menyampaikan apapun. Buat aku tuh ya semuanya kita udah berserah ya, ternyata ceritanya dari Allah itu indah banget ya.
gitu sih, lebih banyak bersyukur, lebih banyak banyak berterima kasih lah gitu. Dan terus doa diberikan kemudahan untuk segala apapun yang kita kerjakan, yang kita jalani gitu. Jadi di depan Ka'bah ya pengen doanya yang baik-baik ucapannya gitu, supaya Allah mudahkan semuanya gitu. Terus melunturkan hati yang keras. Setiap perjalanan umroh saya pasti punya ceritanya beda-beda gitu. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan umroh yang berikutnya punya cerita yang beda lagi ya Bi ya gitu. Maksudnya udah baik gitu. Mudah-mudahan ya insyaallah gitu. Ya, alhamdulillah semuanya dilakukan dengan sholat gitu. Jadinya hati ya lebih tenang, lebih enjoy gitu. Dan kebetulan kan dari Hamida juga ngasih ustadz pendamping yang nggak pernah. Jadi ada hal yang kita pengen tanyakan, saya pasti tanyakan gitu. Dan terus ada hal yang pengen saya sampaikan ya bertanya gitu. Jadi kalau saya sama dia, apa gue minta beli telur, ya bisa pengen masak telur sendiri deh, gitu ya. Pengen masak telur sendiri ya beli. Ya semuanya ya dimudahkan sehingga saya fokus ibadahnya lebih bagus lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.